Kalau kalian tanya ke gua anime apa yang paling seru di musim panas 2021 ini, apakah Tokyo Revenger, Shitante, Slam Dataken? Tentu saja bukan. Lalu anime apa yang paling seru menurut gua? Yaitu tentu saja Bokutachi no Remake. Kenapa begitu? Ini alasannya. Setiap manusia pasti mempunyai penyesalan dan ingin mengulanginya kembali agar mengubahnya lebih baik. Bokutachi no Remake menceritakan penyesalan Kyoya yang tidak memilih jurusan seni visual. Dia terus-menerus menyesal sampai dia dewasa. Lalu tiba-tiba saat terbangun, dia kembali ke tahun 2006, yang dimana waktu itu ada sebuah kejadian penting antara memilih jurusan seni visual atau jurusan ekonomi. Karena dia kembali ke masa lalu, mana mungkin dia mengulangi kejadian yang sama. Jadi dia pilih jurusan seni visual untuk mengubah hidupnya. Di kuliahan ini, dia berteman dengan Shinoaki, Hanako, dan Tsurayuki, yang dimana nantinya di masa yang akan mendatang mereka akan menjadi generasi platinum. Walaupun dia dari masa depan, yang dimana dia pasti tahu apa saja yang akan terjadi nantinya, tapi itu tidak membuatnya mudah melakukan apapun tanpa usaha yang maksimal. Dia selalu mencari jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Dan di kuliahan ini, dia tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tapi juga membantu teman-temannya. Contoh, Shinoaki. Dia merasa kalau dia tidak memiliki bakat seperti temannya dan orang lain. Dia terus merasa sedih akan hal itu. Tapi Kyoya memotivasi Shinoaki kalau dia pasti memiliki bakat dan membuat Shinoaki jadi bersemangat dalam melakukan apa yang dia bisa, yaitu menggambar. Membantu Nanako yang merasa kalau tidak bisa bernyanyi karena tone deaf dan tidak bisa memperbaiki false-nya. Dengan bantuan Kyoya yang membantunya dengan auto-tune atau memperbaiki nada yang salah, dan juga ada di mana dia dimotivasi Kyoya untuk nyanyi di atas panggung yang membuatnya termotivasi dan percaya diri dengan nyanyiannya. Dan juga membantu Tsurayuki yang memiliki masalah tidak bisa membayar uang kuliah karena orang tuanya tidak mau dia masuk jurusan seni visual. Karena dia tidak bisa dapat bantuan orang tua dan tidak dibiayai, membuatnya harus kerja terus-menerus yang membuatnya jatuh sakit. Dan Kyoya membantunya menyelesaikan masalahnya dengan membuat gal game. Dan singkat cerita, berhasil. Mereka dapat uang yang banyak dan cukup untuk bayar biaya kuliah Tsurayuki. Kyoya memang baik. Dia selalu membantu temannya, selalu mendukung temannya, selalu mencarikan jawaban dari masalah temannya, dan selalu dapat diandalkan. Tapi, malahan tindakan tersebut tidak membantu sama sekali. Malah, tindakannya mengacaukan masa depan. Karena Kyoya selalu menyelesaikan masalah yang seharusnya mereka sendirilah yang harus menyelesaikannya. Dengan kata lain, selalu ikut campur urusan orang lain. Dan ini membuat mereka tidak bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Seperti Nanako, yang seharusnya menjadi penyanyi hebat dan terkenal di 10 tahun yang mendatang, malah tidak jadi apa-apa. Ini karena kan dia tidak bisa memutuskan pilihannya sendiri. Karena Kyoya selalu membantu Nanako memilih apa saja yang harus dia lakukan, membuatnya jadi tidak bisa apa-apa tanpa bantuan Kyoya. Analoginya adalah daripada memberi hasil buruan, lebih baik ajarkan bagaimana caranya berburu. Shinoaki yang kehilangan motivasi dan alasan untuk menggambar, yang membuatnya tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan ketika menggambar, mungkin saja karena tekanan dan tuntutan saat membuat game, buatnya tidak lagi menggambar dan membuatnya sepenuhnya berhenti menggambar. Dan juga Tsurayuki yang merasa kalah dari Kyoya, yang menyebabkan dia berhenti dari membuat cerita. Dia merasa kalau Kyoya itu sangat hebat. Ini membuatnya minder dan berhenti dari apa yang dia ambisikan selama ini.
Dan setelah menghancurkan generasi platinum, Kyoya tiba-tiba kembali ke masa depan. Dan semua itu berantakan, dimana seharusnya ada generasi platinum, tapi karena Kyoya selalu ikut campur masalah pribadi mereka, menyebabkan mereka tidak bisa memutuskan pilihannya sendiri, tidak termotivasi, merasa tidak bisa melakukannya dengan baik, yang membuat mereka sepenuhnya berhenti melakukan yang seharusnya mereka lakukan. Dan yang paling enak hidupnya adalah Kyoya, bisa nikahin si lelaki yang cantik dan punya anak yang menggemaskan. Dan dia merasa bersalah atas semua yang dia perbuat. Dia merasa sangat bersalah karena hanya dia saja yang bisa bahagia. Kenapa hidup teman-temannya hancur? Singkat cerita, si Kyoya ini bisa untuk kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kekacauan yang dia perbuat. Dia sekarang mencoba untuk tidak ikut campur lagi masalah pribadi mereka dan coba membuat generasi platinum tetap ada di masa depan. Walau harus mengorbankan anaknya karena dia harus kembali ke masa lalu, mungkin alasannya dia tiba-tiba jadi ayah. Tiba-tiba anaknya udah ada kan. Mungkin karena anaknya sendiri jadi dia merasa gak apa-apa gitu. Kadang gak ngerasain eksperimennya kayak apa kan. Kayak maksudnya bagaimana dulu mereka pacaran terus nikah. Kadang kayak gak ngerasain jadi dia gak apa-apa gitu. Kayak anak-anak gue gitu katanya kan. Mungkin gitu. Buat kembali ke masa lalu, buat ngerasainnya. Dan kalian bisa nonton secara legal di Iki dan Muis Asia. Sekian dan terima kasih. Ya ini sebenarnya penutupan sih biar 8 menit aja gitu biar ya sebenarnya nggak ngaruh sih ads sekarang sih, bahkan beberapa detik, bahkan sekarang YouTube ya ada YouTube Short sih, dan itu lagi dikembangin sih sama YouTube. Ya siapa tahu video gue jadi banyak yang subscribe kan, ya siapa yang tahu. Dan gue sengaja biar pas-pasin, jangan deh, lebihin. Dan ya anime-anime musim sekarang sampai fall ya kalau nggak salah ya, nggak tahu deh. Sekarang itu bagus-bagus. Ada Platinum N, ada gue lupa namanya apa, ada pokoknya dari Miss Indonesia. Itu bagus banget ceritanya tentang orang yang reinkarnasi tapi nggak jadi pahlawan dan nggak bunuh Raja Iblis tapi malah nyebunuh pahlawan. Itu ceritanya bagus banget sih buat penyegaran anime-anime isekai yang mainstream. Karena gue suka anime isekai sih, kayak santai aja gitu. Dan mungkin karena gue pengen nonton Slice of Life akhir-akhir ini, jadi gue pengen anime action yang bagus gitu, kayak gak lama gitu gak ngerasain. Ya sekarang gue masih belum nonton Fate series yang lainnya sih. Mungkin gue bakal nonton yang lain dan Monogatari series buat anime-anime yang action. Ya gue sekarang lagi kekurangan animation sih. Dan ya itu aja. Terima kasih udah mau mendengarkan dan sampai jumpa.